Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu kajian tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang enggan atau tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Ada 5 ancaman yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Yang pertama, Allah akan menghancurkan orang tersebut di dunia bahkan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan niat untuk menghancurkan orang tersebut, maka Allah akan menghancurkan dia. Dan mengambil daripada harta seseorang ini salah satunya adalah dengan berhutang. Dan orang yang tidak mau membayar hutangnya padahal dia mampu, berarti dia ada niat untuk menghancurkan orang tersebut. Maka Allah akan menghancurkan dia di dunia bahkan di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kedua, yaitu Allah akan menghinakan orang tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya. Rasulullah tidak sudi mensolati orang yang masih dalam keadaan berhutang saat kematiannya. Ini adalah kehinaan di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak sudi untuk mensolati jenazahnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Rasulullah tidak sudi mensolati orang yang mati dalam keadaan berhutang. Ini sesuatu kehinaan, ini sesuatu kerugian. Karena sesungguhnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia berkata bahwa solatnya Rasulullah kepada si mayit itu adalah syafaat bagi si mayit, pertolongan bagi si mayit, yang dapat menolong si mayit tersebut di alam barzah maupun di akhirat kelak. Jadi ini adalah kerugian yang besar bagi seseorang yang meninggal dunia membawa hutang, padahal hutangnya tersebut mampu dibayarnya di dunia, tapi dia tidak mau membayarnya. Nah, ini adalah ancaman yang kedua. Rasulullah tidak sudi mensolati si mayit yang mati dalam keadaan hutang. Yang ketiga, Allah akan mengancam orang yang tidak mau membayar hutang padahal dia mampu, dengan menggantungkan nasib orang tersebut di yaumil akhir nanti, tidak diadili, tidak ditentukan surga atau neraka sampai dia melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqada anhu." Seorang mukmin jiwanya akan tergantung di yaumil akhir nanti. Tidak diadili, tidak ditentukan surga dan nerakanya. Dia terluntang-lantung di padang mahsyar sampai dia melunasi daripada hutangnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita tahu yang namanya padang mahsyar itu tempat yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang memiliki dosa, bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang pelaku maksiat. Yang katanya matahari itu, kata Rasulullah, ala qadri mailin, satu jengkal di atas kepala kita, panas minta ampun.
lalu kita digantungkan di tempat yang begitu mengerikan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada ancaman Allah untuk digantungkan nasib kita dikarenakan hutang kita. Yang keempat, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau membayar hutangnya padahal dia mampu membayarnya di dunia ini, yaitu dia akan membayar hutang tersebut dengan amal kebaikannya di akhirat kelak. Jadi dia akan mencari daripada orang yang menghutanginya tadi, dicarinya sampai ketemu, harus ketemu. Kewajiban dia membayar hutangnya tadi. Dan alangkah mengerikannya bahwa kita mencari di padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, dan yang berada di situ adalah manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang hidup di hari kiamat. Manusia terakhir hidup di hari kiamat itu ada semua di situ. Dan kita mencari orang di situ yang tidak ada alamatnya, tidak ada tempat bertanya. Jadi masih enak kita di dunia, masih ada tempat bertanya, masih ada alamat. Tapi di padang mahsyar begitu sulitnya kita mencari orang, dan itu wajib kita cari untuk membayar hutang. Nauzubillah min dzalik. Setelah ketemu, kata Rasulullah SAW, maka dia harus membayar hutangnya dengan amal kebaikannya. Mamata wa alaihi dinarun aw dirhamun, kudiya min hasanatihi laisa samma dinarun aw dirhamun. Dia harus membayar hutangnya dengan amal kebaikannya. Setelah amal kebaikannya habis, sementara hutangnya belum juga lunas, maka dosa daripada orang yang menghutanginya tadi diberikan kepadanya. Ini alamat orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Karena timbangan dosanya lebih berat ketimbang timbangan kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari golongan tersebut. Yang kelima, Allah akan mengancam orang yang tidak hutangnya padahal dia mampu membayarnya di dunia ini, dengan tidak akan mengampuni dosa hutang tersebut walaupun dia mati syahid. Padahal mati syahid ini seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dia akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi ada hutang, maka dosa hutang ini tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, karena dosa ini tidak diampuni oleh Allah sampai dia melunasi hutangnya tersebut di yaumil akhir nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah 5 daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang enggan tidak mau membayar hutang padahal mampu membayar hutang di dunia ini. Semoga Allah menghindarkan kita daripada golongan ini dan menghindarkan kita daripada beban hutang di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya hutang tersebut adalah kehinaan bagi kita dan kesengsaraan di dunia ini, dan bisa membawa kesengsaraan di akhirat. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pun berkata dan berpesan kepada kita, aku wasiatkan kepada kalian, janganlah kalian berhutang walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Karena sesungguhnya hutang tersebut adalah kehinaan bagi kalian di pagi hari dan kesengsaraan di malam hari. Barang siapa yang mampu meninggalkan untuk tidak melaksanakan hutang tersebut atau tidak beramal untuk membuat hutang di dalam hidup kita, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan kehormatan dan harga dirinya di hadapan manusia lain di dunia ini. Dan saya tutup daripada kajian kita hari ini untuk memotivasi agar kita menghindari daripada berhutang. Satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'u min salatin dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia, terpisah ruh dari jasadnya, dalam keadaan dia terbebas dari 3 hal, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Apakah 3 hal itu? Minal kibri
wal ghululi wad daini. Dari kesombongan, dari khianat, dan dari hutang. Orang yang terbebas saat kematiannya dari yang namanya sombong, khianat, dan hutang, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.